Kita baca ulang yang tadi. Kayaknya kurang didengar. Surat 42 ayat 13. Perhatikan baik-baik. Ia Allah telah mensyariatkan kepada agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang yang musyrik untuk mengikuti agama yang kami suruhkan kepada mereka. Allah memilih orang-orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Perhatikan pesannya. Agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad bin Abdullah. Saya selalu bilang Muhammad bin Abdullah ya. Janganlah kamu berpecah belah dalam agama ini. Ya. Bersatulah kamu dalam agama ini, ya. Agama semua para nabi. Ini sungguh berat bagi orang-orang musyrik. Ada yang tidak mau terima ini. Ya. Kan Allah yang bilang itu, bukan saya. Ini sangat berat bagi orang-orang musyrik. Tentang penyatuan seluruh umat manusia itu berat bagi orang musyrik. Memang orang musyrik tidak mau bersatu dengan manusia yang lain. Tidak bisa, sangat berat. Selalu ada musuh. Sangat berat bagi orang musyrik. Surat 30 ayat 31 sampai 32. Surat 30 ayat 31 sampai 32. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang musyrik maksudnya, orang-orang menyekutukan Allah, orang-orang musyrik. Terus, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Orang-orang yang memecah belah agama ini, ya, memecah belah agama ini, masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Ya. Mereka bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Itulah orang musyrik. Coba lihat ke diri kita sekarang. Ketika kita mendengar Inna dina indallahi Islam, agama di sisi Allah adalah Islam. Hanya Islam agama dari Tuhan, Kristen bukan. Kan begitu ya? Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang begitu? Orang musyrik. Mau terima atau tidak? Makanya saya bilang berat, bukan saya yang bilang. Allah tadi katakan sangat berat ini bagi orang musyrik, sangat berat bagi orang musyrik. Orang yang suka memecah belah agama ini menjadi beberapa golongan dan masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Ya, orang Kristen juga bangga juga dengan Isa sebagai umatnya Nabi Isa. Dia juga bangga. Tapi kita yang lahir belakangan, ya pasti Islam yang paling benar. Selain Islam tolak, selain Islam kafir, selain masuk masjid pasti kafir. Ya, pahami. Ini yang paling berat bagi orang musyrik. Oke, siap. Surat 23 ayat 52 sampai 54. Dan sungguh, inilah agama kamu, agama satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Siapa yang bilang itu? Tuhan yang bilang. Ini agama satu. Masing-masing golongan membuat golongan-golongan. Masing-masing pengikut Nabi membuat golongan, kelompok-kelompok. Masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Termasuk kelompoknya Muhammad bin Abdullah. Ya. Saya sebutnya yang begitu. Apa kata Allah?
biarkan mereka dalam kesesatannya sampai satu waktu. Oh, kita lihat. Allah menurunkan agama kepada Ibrahim. Ya, kepada Ibrahim. Agama apa yang diturunkan kepada Ibrahim? Seharusnya Islam, ya, seharusnya Islam. Tapi pada waktu itu belum ada bahasa Arab. Ya, entah apa namanya. Kita sebut dia, ya, triple A. Nama agamanya Ibrahim sebut triple A. Ini agama Ibrahim. Sesudah Ibrahim datang, Allah mengutus Nabi Musa juga untuk mengajarkan agama dari Allah. Seharusnya agama yang diajarkan Musa adalah sama dengan ini. Seharusnya. Tetapi umatnya memberi nama yang lain. Ya, memberi nama yang lain. Ya, namanya lain juga, ya, berbeda. Agamanya Musa. Umatnya Musa yakin bahwa ini tidak sama dengan ini, dengan B. B ini lebih baik daripada A. Datang juga Isa. Datang Isa mengajarkan agama dari Allah, tidak boleh agama dari yang lain karena itu utusannya Allah. Seharusnya sama dengan ini, iya, seharusnya sama. Tapi umatnya memberi nama yang lain. Paham? Dia memberi nama yang lain. Sebutlah dia C. C. Ini agamanya Isa. Agamanya Nabi Isa maksudnya, ya. Agamanya Nabi Musa, agamanya Nabi Ibrahim. Terakhir datang Muhammad. Juga mengajarkan agama dari Allah. Pasti nih. Seharusnya sama dengan ini, seharusnya sama. Ya. Tetapi umatnya memberi nama yang berbeda. Ya, kita samakan juga. Anggap ini bahasa Arab belum ditahu. Ya, anggap bahasa Arab belum ditahu. Diberi nama D, ya. D. Agamanya apa ini? Agamanya Muhammad. Masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ya, kita juga pasti di sini kan bangga juga kan? Bangga juga. Ini yang agama yang paling benar, ini yang paling benar. Apa kata Allah di ayat berikutnya? Biarkan mereka dalam kesesatannya masing-masing. Berarti apa ini? Sesat semua ini. Jadi mah tidak. Ini ironinya, sangat ironi karena ini diberi nama dengan Islam. Ini yang diberi nama dengan, ini yang bahaya. Ini yang bahaya sekarang. Seharusnya yang disebut dengan Islam adalah semua ini ya. Inilah Islam yang benar. Yang diajarkan Nabi Nuh, ya, diajarkan Nabi Ibrahim dan keluarganya, Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad. Inilah yang menjadikan sekarang Islam itu terasing. Karena ada nama, ya, Indonesia ini terdiri atas beberapa pulau besar. Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian. Seandainya salah satu pulau ini diberi nama Indonesia, salah satu pulaunya ada namanya Pulau Indonesia. Orang belakangan lahir begitu bilang negara Indonesia, langsung lihat pulau kecil ini Indonesia. Padahal semua pulau ini Indonesia namanya.